Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta kamu sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Insyaallah di sore ini akan kita lanjutkan kembali kajian fikih wanita yang disarikan dari kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Idris Tingkar Suprantoro hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustaz Abu Idris Tingkar Suprantoro hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengadakan kajian offline maupun online, di mana pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang sifatul ghusli minal janabah, yaitu sifat mandi janabah, yang mana pada pembahasan terakhir ya, itu dibahas ataupun diambil dari kesimpulan hadis-hadis yang kisarannya pada hadis hadis yang pertama yaitu hadis Aisyah, dan yang kedua adalah hadis dari Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Nah, sekarang kita menginjak pada fawaid ya, berbagai fawaid. Tentunya karena pada pembahasan terakhir itu ada beberapa pembahasan yang sedikit berbeda dengan matan yang ada di kitab ini. Nanti fawaidnya juga mengikut pada pembahasan yang kemarin sudah kita bahas kesimpulannya. Nah, fawaid yang pertama yaitu pada huruf hamzah. Hadhihi sifatus sabiqatu hiyal mustahabbatu likauniha ma'khudatun min jumlati ahaditha li Rasulillah alaihi salatu wassalam. Fala waqtasaratil mar'atu bi ghusliha ala ba'dil waridi fiha ajza'aha dzalika bisyart an ya'ummal ma'a jismaha. Ya, sifat-sifat yang telah sifat ini yang telah lalu, yang telah disebutkan ya, di mana ada wudu ya, seperti wudu untuk sholat ya, itu adalah mandi yang mustahab ya. Cara mandi seperti ini cara mandi yang mustahabah, artinya disunatkan, dikarenakan keberadaan dari mandi tersebut itu diambil dari sekumpulan hadis-hadis ya, yang menceritakan tentang cara mandi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun andaikan seorang wanita dia seorang wanita mencukupkan di dalam mandi hanya dengan sebagian yang warid di dalam tata cara mandi Nabi tersebut, maka itu sudah mencukupinya. Yang demikian itu dengan syarat bahwa air itu atau dia seorang wanita itu anta umma ya, seorang wanita dia meratakan air itu ke seluruh tubuhnya.
Atau bisa pula adalah apa? Dengan an yu'amma al-ma'u jismaha, dibaca begitu juga bisa, bahwa air itu terratakan merata seluruh tubuhnya, ya, sehingga andaikan seorang wanita dia masuk di dalam mandi itu pada sebuah pancuran, ya, pancuran kalau zaman sekarang ya pakai shower, ya, pakai shower itu mubasyaratan awinggomasat filmai jazal ikhtisal, atau dia berendam di air, misalnya di kolam, ya, ya. Maka ya, seperti itu boleh dia mandi, dan ajaza'a anha, itu sudah mencukupi darinya, ya. Yes. Atau terkadang mandi misalnya di air yang kayak di sungai misalnya, atau di kolam, itu kan tinggal berendam selesai. Nah, itu namanya mandi yang kafin, ya, al guslu al-kafi, ya, ataupun guslun kafin, yaitu mandi yang mencukupi, ya, mandi mencukupi, ya. Di dalam hadis Imran bin Husain di dalam riwayat Imam Bukhari tentang kisah miswadata ini, itu disebutkan wa kana akhiru dzalik an a'talladhi asabathul janabah ina'an min ma'in qala idhab fafrighu alaik, ya. Atau fa'afrighu alaik, ya, ya, fa'afrighu alaik, ya. Di dalam riwayat tersebut disebutkan, ya, bahwa akhir dari yang demikian itu beliau memberikan kepada orang yang terkena janabah itu air, ya, bejana dari air, ya, sambil kemudian beliau berkata idhab, ya, pergilah kamu, ya. Maka fa'afrighu, itu, ya, bukan fa'afrighu, tapi fa'afrighu artinya perintah, ya. Kemudian tuangkanlah air itu kepadamu, ya, tuangkanlah air itu kepadamu. Jadi ini pada satu bejana, itu tentunya. Di sini tidak disebutkan melalui mesti dengan wudu, ya, tapi cukup mengguyur seluruh badan saja, sehingga manakala pakai pancuran ataupun seorang dia berendam, itu sudah mencukupi, ya, mencukupi. Kemudian yang kedua pada huruf ba, itu alal mar'ati an tajtaniba masal farjiha bituniha ilin ba'da gusliha minal janabah li'anna hadha yang kudu wudu'aha kama taqaddam. Ya, wajib bagi seorang wanita untuk dia menjauhi, mengusap, ya, kemaluannya tanpa hail, ya, tanpa apa istilah hail itu, tanpa pembatas, ya, setelah dia mandi, ya, setelah mandi dari janabah tersebut, dikarenakan ini akan membatalkan wudunya sebagaimana telah berlalu. Yang batal wudunya bukan mandinya, karena mandi itu tidak batal dengan munculnya pembatal wudu. Jadi mandi tidak batal dengan munculnya pembatal wudu, ya. Dan ada pembahasan yang lain, ya, bagaimana kalau
seorang mandi itu kan dia sudah wudhu, kemudian di dalam wudhu mandi tersebut, di tengah mandi dia misalnya ada pembatal wudhu, apakah kemudian dia tetap mengulangi wudhunya setelah mandi, atau sebenarnya mandinya itu sudah mencukupi? Nah, itu nanti akan dibahas, dan para ulama membahasnya, di antara Syekh Utsaimin, kemudian juga di dalam kitab Hasyiah As-Sawi ya, ala Syarhis Shaghir, bahwa orang seperti itu tidak perlu mengulangi wudhunya, karena mandi yang kafin saja, mandi yang mencukupi saja, itu kalau niatnya dua, yaitu mengangkat hadas akbar dan hadas asgor, walaupun tidak memakai wudhu, itu mencukupi menurut pendapat yang rojih dari dua pendapat yang ada. Dan mu'alif kitab ini memilih pendapat itu, walaupun ada yang mengatakan pendapat lain. Sehingga kalau kentut di tengah mandi ya, itu kalau kemudian di saat dia mengguyur air kentutnya itu, misalnya wudhu, habis itu kentut ya, baru setelah itu mandi, maka ini tidak perlu untuk wudhu, karena sudah mencukupi menurut mu'alif kitab ini loh, nanti akan dibahas. Tetapi tentunya beda kalau misalnya dia belum mengguyur air, atau dia sudah wudhu dan sudah mengguyur air, kemudian dia kentut, ini beda lagi. Kalau keadaan ini dia masih wudhu lagi ya, jadi di situ dibahas lebih dirinci dari si kentutnya kapan gitu loh, tentunya kapan. Karena kalau sudah selesai, dia sudah mengguyur seluruh tubuhnya, itu terhitung sudah selesai. Atau dia sudah melakukan sebagian dari mengguyur badannya, kemudian sisanya dia setelah kentut tersebut, maka dalam kondisi seperti itu dia tetap berwudu lagi. Namun itu nanti akan dibahas. Kemudian di sini tentang sifatul ghusli minal haid wan nifas, sifat mandi dari haid ataupun nifas, awin nifas ya. Tentang sifat mandi dari haid atau nifas di sini, ini menurut pendapat mu'alif ya, itu sedikit berbeda dengan pembahasan kita kemarin ya. Beliau mengatakan al-ghuslu minal haid awin nifas yakunu kal ghusli minal janabah illa annahu yuzadu alaih mayati. Mandi dari haid ataupun nifas itu keberadaannya, tata caranya seperti mandi dari janabah, kecuali atau hanya saja ditambahkan untuk mandi haid dan ataupun nifas ini ada tambahan berikut ini ya. Jadi sama dengan mandi janabah, tapi ada yang ditambahkan. Yang ditambahkan yang pertama adalah isti'malu as-sabun wa nahwihi minal munaddifati ma'al ma'i liqaulin nabi alaihi salatu wassalam li asma'a lamma sa'alathu an ghuslil mahid ta'khudhu ihda kun ma'aha wasidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhura. Al-hadis ya. Jadi yang pertama itu memakai sabun dan yang semisalnya dari alat-alat atau benda-benda yang sifatnya bisa mensucikan ya, ya, ditambahkan dengan air ma'al ma'. Karena Nabi bersabda kepada Asma di saat
Asma ini bertanya kepada Nabi tentang cara mandi orang yang berhaid, yang terkena haid. Ya, maka beliau menyebutkan salah satu dari kalian, maksudnya para wanita, itu tak khudu, dia mengambil air untuk mandi dan juga daun sidr. Daun sidr itu kalau ditumbuk kemudian dicampurkan ke air, itu nanti keluar busa seperti sabun, mirip seperti sabun, apalagi kalau tumbukannya itu lembut, itu kayak sabun. Kemudian fatatohar, kemudian dia bisa bersuci, ya. Kemudian kamu bersuci, fatatohar. Kok bukan fatutohir gitu loh, ya. Karena di situ lebih ke makna fatatohar itu bahwa di dalam berbersih ada bentuk kesungguhan karena ditambahkan sabun gitu, ya. Nah, kemudian fatuh sinu tuhur, kamu baguskan wudhu tersebut. Maksudnya apa? Bukan wudhu, kamu baguskan di dalam bersuci tuhur tersebut, yaitu mandi, ya. Kau baguskan. Al-hadis. Jadi yang pertama ditambahkan sabun atau semisalnya. Kemudian yang kedua adalah istihbabu antahilla dhafairoha idah tasalat minal mahid. Disunatkan. Nah, ini disunatkan untuk melepas ikatan rambutnya itu, kepang itu, apabila atau ketika dia mandi dari haid. Jadi kepangnya dilepas. Namun ini hukumnya tidaklah wajib, ya, tidaklah wajib, tetapi hukumnya adalah istihbab. Istihbab itu sunat hukumnya, ya, sehingga apa? Hatta tata'akkada min wusulil ma ila usuli sa'ri, sehingga ya, akan menguatkan sampainya air itu ke pokok pangkal rambut, ya. Ini didasarkan kepada hadis Aisyah bahwa beliau bersabda kepada ibunda Aisyah, wa kanat haidun, beliau waktu itu baru saja selesai haid, ya. Ungkudi sakroki waktasili, kamu ure rambutmu kemudian kamu mandi. Nah, tetapi yang menjadi masalah, ya, di sini Nabi menyampaikan kepada ibunda siapa? Aisyah, ya. Artinya kalau kepada ibunda Aisyah, ya, itu kan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau itu rambutnya lebat atau enggak gitu. Itu tidak disebutkan. Berbeda dengan kalau Maimunah, ya, ataupun riwayat yang lainnya, ya. Bukan hadis Maimunah, hadis Ummu Salamah, ya. Berbeda dengan hadis Ummu Salamah. Keberadaan dari beliau radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Ummu Salamah, itu memang rambutnya lebat, ya, rambutnya lebat. Namun kita tahu bahwa anjuran Nabi alaihi salatu wassalam itu dibawa kepada mana keumumannya. Artinya walaupun ini khitabnya kepada ibunda Aisyah, Bunda Aisyah, maka ini juga berlaku untuk wanita lainnya gitu loh. Termasuk, ya, di dalamnya adalah wanita yang keadaannya seperti ibunda Ummu Salamah yang rambutnya lebat, yang mana keringanan untuk tidak mengurai, ya, itu pada hadis siapa? Pada hadis Ummu Salamah. Dan memang pada hadis Ummu Salamah itu disebutkan adalah janabah, ya. Sehingga di sini sering disebutkan oleh para ulama ini kekhususan cara mandi di saat
di saat seorang dia berhenti dari haid ataupun nifas, itu rambutnya diurai, tidak kepangannya dilepas, ya, atau ikatannya dilepas. Dan sekali lagi ya, yang menjadi perkara di sini itu bukan masalah mengurai atau mengikatnya, tapi yang menjadi inti dalam masalah ini adalah tentang sampainya air itu ke pokok pangkal rambut. Karena kalau diurai itu akan memudahkan. Berbeda kalau misalnya diikat, maka pada kondisi diikat itu tidak akan atau lebih sulit, ya, untuk kemudian sampai pada pangkal rambutnya, maksudnya bagian kulit kepala, ya. Nah, ya, juga dari satu sisi satu sisi bahwa mandi janabah itu kok diberikan istilahnya keringanan bagi seorang wanita yang rambutnya lebat, karena biasanya seorang wanita dia hadas besar dikarenakan haid dan nifas itu tidak sesering kalau karena janabah. Kalau janabah itu bisa sebulan berulang kali gitu loh, tidak cuma 1-2 kali. Kalau nifas itu bisa jadi 2 tahun sekali gitu loh. Kalau haid ya sebulan sekali gitu loh. Sehingga untuk mandi janabah, walaupun itu masuk kategori sama dengan haid dan nifas, padanya ada hal yang diringankan agar tidak memberatkan, karena anal masyakoh tajribu taisir, bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan, ya, mendapatkan kemudahan, ya. Itu salah satu dari sisi tinjauan lain, ya. Namun terlepas dari permasalahan, ya, keringanan atau bukan, yang jelas memang di sini ada perbedaan. Kalau janabah itu ada keluasan untuk dilepas atau diikat gitu. Tapi kalau khusus untuk dari haid dan nifas itu dianjurkan untuk dilepas, artinya tidak dianjurkan untuk diikat, ya. Perbedaannya di situ, ya. Tapi misalnya seorang dia mengikat rambutnya dikala dari haid dan nifas, bagaimana? Apakah boleh? Ya, kalau ditinjau dari sini ya boleh saja. Ya. Maksudnya boleh di situ, boleh dalam arti hal demikian memungkinkan bahwa mandi seperti itu mandi yang diperbolehkan, bukan dari makna boleh hal tersebut menyelisih yang utama. Karena kalau dari pembahasan menyelisih yang utama itu termasuk dari jenis karohah, kemakruhan, karena yang dianjurkan itu justru mengurai rambutnya. Nah, ya, hanya saja kalau dia misalnya kondisi mengikat, tentu dia harus lebih berhati-hati, lebih menekankan, lebih memastikan bagaimana rambut itu ataupun air itu sampai ke pokok pangkal dari rambutnya. Makanya di sini hukumnya adalah mustahab, istihbab. Kemudian yang ketiga, yustahabu laha ba'da intiha'il gusli anta'tiya bikit ati kumasin mumassakatin, yakni alaiha tibun au misk fatatsba'u biha as-sarodami hatta tazula raihatu. Jadi dianjurkan bagi seorang wanita setelah selesai mandi itu dia memakai sepotong kain yang mumassakah, diberi minyak misik,
Ya, artinya apa? Di situ ada apa? Minyak wangi ataupun misik. Kemudian dia mengikutkan dengan kain tersebut pada bekas keluarnya darah, sehingga baunya itu hilang. Artinya bau dari nifas ataupun haid itu kan kadang masih ada. Maka di situ, di tempat tersebut dioleskan dengan kain tersebut yang sudah diberi minyak misik. Ya, didasarkan kepada hadis Ibunda Aisyah, anam ro'atan sa'alat an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Jadi ada seorang wanita, dia bertanya kepada Nabi tentang angusliha minal mahid, ya, bagaimana cara mandi. Dia itu mandi dari haid. Fa'amaraha kaifa taktasil. Maka Nabi pun memerintahkan wanita itu bagaimana cara mandinya. Nah, setelah itu Nabi setelah mengajarkan cara mandi, Nabi mengatakan khudi farsatan min misik. Ya, di situ bukan fursah ya, tapi farsah ya. Karena sepotong itu. Kalau fursah kan waktu satu masa. Fatatohari biha. Qala kaifa atatahharu? Qala tatohari biha. Qalat kaifa? Qala subhanallah tatohari. Fattabattuha fakultu tatabba'i biha asarodam. Jadi setelah itu Nabi bersabda itu, ambillah olehmu sepotong, ya, kain yang di situ sudah diolesi misik, ya, bisa diolesi dengan misik, kemudian bersucilah kamu dengannya. Ya, maka dia bertanya, bagaimana aku cara memakainya gitu, cara memakai misik tadi gitu ya, kain yang ada misik. Kemudian Nabi masih bersabda seperti itu. Beliau bertanya lagi, bagaimana? Nah, tatkala sudah sampai ketiga kali, Nabi bertasbih, subhanallah, bersucilah dengannya. Maka Ibunda Aisyah itu langsung menarik wanita tersebut. Kemudian beliau mengatakan, kamu ikutkan dengan kain yang sudah ada minyak misiknya itu di bekas keluarnya darah. Artinya pada kemaluan itu. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak menyampaikan secara sharih karena sesuatu yang sudah dimaklumi dan tidak ada hajat untuk menyampaikan itu dengan istilah bahasanya Indonesianya vulgar, ya, yang orang malu untuk membicarakannya. Ya, dan beliau mencukupkan diri dengan bertasbih. Ya, ini menunjukkan begitu sopannya, ya, Nabi alaihi salatu wasallam di dalam bertutur kata, ya, beliau menjauhi hal-hal yang menjadikan seorang merasa malu untuk membicarakannya. Padahal ilmu itu kan, ya, tidak selayaknya seorang untuk malu dari menuntut ilmu. Tapi di sini mesti diperhatikan pula, ya, mesti diperhatikan pula. Selagi bahasa yang dipakai itu adalah memang bahasa-bahasa yang lebih bisa istilah dipahami secara kinayah ataupun secara makna lain gitu, didihen manusia, di dalam akal manusia, sehingga tidak menjadikan istilahnya vulgar atau jorok, ya, maka hal seperti itulah yang ditempuh. Hal ini berbeda dengan masalah peradilan, ya. Kalau masalah peradilan beda, jadi memang lebih rinci gitu loh, ya, sampai benar-benar terang. Itu pun manakala bisa memakai ungkapan kinayah, ya, dengan kinayah itu pun kadang dipakai gitu di dalam peradilan, seperti tatkala Nabi
beliau mengkinayahkan perbuatan yang diadukan oleh Ma'is bin Malik ya, kepada Nabi di dalam berzina, maka beliau mengkinayahkan gitu, sehingga yang namanya mengkinayahkan itu menjadikan tetap yang berbicara atau yang apa istilahnya yang mendengarnya tidak akan merasa malu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan perkara ini ya, diruksahkan bagi seorang wanita antaf ala hadah hatta wahiyya fi fatratil hadati ala zawjiha au mayyitiha kama sayati fi mawdi'iha insyaallah. Jadi seorang wanita itu diruksahkan untuk melakukan seperti ini, artinya mengoleskan minyak wangi dengan kain di bagian keluarnya darah, sekalipun dia berada pada masa hadat. Masa hadat itu adalah ihdat namanya. Ihdat itu masa berkabung ya, dimana pada masa berkabung itu tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi ya, karena kematian dari suaminya ya. Dan itu berkaitan masalah itu juga seiring dengan iddah ya. Iddah itu kan kalau ditinggal mati suaminya itu kan 4 bulan 10 hari itu iddah ya. Nah, di masa itulah dia juga melakukan ihdat namanya. Ihdat itu dia tidak boleh bersolek, dia tidak boleh ini, tidak keluar rumah dan yang lain sebagainya. Sampai nanti kalau sudah itu dia boleh untuk berhias. Dan dia mandi dari berhenti idahnya. Ya, kalau sudah berhenti idahnya, dia boleh untuk menikah lagi. Kalau idah itu untuk kepentingannya adalah untuk istibra'u dam atau istibra'u rahim, bukan rahim. Jadi untuk membersihkan rahim supaya tidak terjadi percampuran dua air mani. Adapun kalau ihdat itu lebih ke makna berkabung ya, sehingga tidak boleh berhias dikarenakan kematian suaminya. Dan itu dalam kondisi seperti itu kan berarti menunjukkan memang tidak boleh dia menikah, belum boleh untuk menikah ya. Maka diterangkan ala zaujiha ataupun mayyitiha ya, karena kematian suaminya ya. Jadi itu boleh. Kenapa? Karena di dalam memakai minyak wangi bukan untuk tatoyub, bukan untuk bentuk berhias, tetapi untuk apa ya, untuk apa kepentingannya? Itu untuk menghilangkan bau dari darah tersebut. Karena darah haid ataupun darah nifas itu baunya berbeda dengan darah lainnya ya. Kadang menyengat ya, dan dimaklumi. Cukup ya di sini. Kemudian berbagai fawaid di dalam sifatul ghusli minal haid wan nifas, berbagai fawaid ya dalam perkara ini. Yang pertama ya, idza jumi'atil mar'atu fastanabat thumma atatha al-haidatu qabla an taqtasila fala yalzamuha an taqtasila lil janabah wa innama idza zalatil haidatu iktasalat lil janabah wal haid ma'an wa tanwihima jami'a ya, wa tanwihima jami'a ya. Apabila seorang wanita itu dijimai kemudian dia junub, pada saat junub kemudian haidnya datang sebelum dia mandi ya, maka tidak melazimi wanita ini untuk mandi dari junub, tidak wajib baginya untuk mandi junub ya. Namun ketika haidnya sudah selesai,
dia baru mandi. Mandinya untuk apa? Mandi untuk mengangkat junub dan haid bersama-sama. Dia meniatkan keduanya semua, ya, semuanya. Ya. Hanya saja sebagian ulama itu ada yang berpandangan apa? Berpandangan ya dia mandi dari junub. Walaupun sedang masa apa? Haid. Dia mandi dari junub. Habis itu nanti kalau haidnya berhenti, dia mandi lagi gitu loh. Itu menurut sebagian ulama. Ya. Seperti dari Atha, kemudian Hasan al-Basri, An-Nakhai dan yang lainnya. Ya. Nah, tapi pendapat itu pendapat yang ada sisi ya, ada sisi kritikan. Maka yang lebih kuat pendapat yang ada di dalam kitab ini. Namun lakinnaha idza aradat an taktasila farjaha au an taktasila istihbaban thumma yaktasilu lil mahid idza tahurat. Ya. Namun apabila dia menginginkan untuk mencuci kemaluannya atau untuk mandi, dia mandi, ya, karena menyukai, ya, istihbab, kemudian dia mandi, ya, lil mahid, ya, mandi untuk haidnya tersebut ketika suci, maka yang demikian tidaklah mengapa. Tapi hukumnya tidak wajib, tidak melazimi. Ini hanya istihbaban saja, mustahab. Jadi boleh, diperbolehkan. Ya. Namun kita tahu sebuah perkara itu manakala ada yang lebih utama, ini kan tidak boleh. Ada yang lebih utama, maka ditempuh hal yang lebih utama. Yang lebih utama ya dia digabungkan sampai selesai haidnya, baru kemudian dia mandi, ya. Sehingga apa yang disebutkan di sini adalah khilaful aula, ya, menyelisih hal yang lebih utama. Kadang seperti itu yang sering dibahas di kalangan para ulama. Misalnya ini masalah beda, ya, saya ingin menekankan istilah khilaful aula tentang orang yang dia datang ke masjid kemudian sudah adzan, apakah dia itu sholat tahiyatul masjid kemudian sholat rawatib, atau sebenarnya dia sholat rawatib saja kemudian tahiyatul masjidnya diikutkan niatnya. Itu diterangkan oleh para ulama mencukupi dia sholat rawatib kemudian tahiyatul masjidnya diikutkan. Artinya dia niat dengan dua niat, artinya sholat apa? Sholat rawatib dan sholat tahiyatul masjid. Itu lebih utama. Namun manakala ada orang yang dia datang dan sholat tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid dia kemudian sholat sunat rawatib karena sudah adzan, maka beliau mengatakan bahwa yang demikian pun diperbolehkan, hanya itu khilaful aula, ya, khilaful aula, ya. Dan tentu sebuah amalan kebaikan itu tidak kemudian begitu saja berlalu. Tentu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan istihbaban. Nah, dari sisi zat hukumnya istihbab. Tapi dari cara penunaiannya di situ khilaful aula. Nah, makanya di sini juga disebutkan dari cara penunaiannya, dari zatnya mandi itu istihbab. Kalau dia mandi dari junub, ya, pada saat dia sudah haid, kan dia junub kemudian haid, kemudian di situ dia mandi junub. Nah, ini junub, haidnya belum berhenti. Nanti kalau sudah berhenti haidnya dia mandi haid gitu. Nah, itu dari si zatnya mandi tersebut ya mustahab, tidak wajib. Padahal kita tahu mandi wajib, namanya mandi wajib, kan gitu. Tapi dari sisi zatnya tersebut, dikarenakan dia mandi tetap hadas besarnya nggak terangkat, maka di sini secara zat dia adalah istihbab.
Ya, syahadat al-istifad. Sehingga yang mengatakan wajib seperti Atha, Hasan al-Basri dan An-Nakhai itu suatu yang kurang kuat gitu, ataupun tidak kuat. Nah, ya. Namun sekali lagi yang paling utama apa? Yang paling utama ya dia tunggu sampai haidnya selesai. Baru kemudian dia mandi, diniatkan untuk mandi mengangkat junub dan mengangkat haid. Wallahu taala alam. Kemudian kadzalika idza istama'a syai'ani yujibanil ghusla fa innahu yajazi'u anhuma ghuslun wahidun idza nawathuma ma'an wa huwa qawlu aksari ahlil ilm. Ya. Demikian pula ketika ada dua perkara yang mewajibkan mandi itu terkumpul, maka sesungguhnya yujazi atau yajzi maknanya sama, itu mencukupi untuknya itu satu kali mandi saja apabila dia meniatkan keduanya bersama-sama. Dan ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama, sebagaimana hal demikian dinukil oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kasus yang kedua ini kan sebenarnya atau pernyataan yang kedua ini kan sebenarnya sudah mengumpulkan dari kasus yang pertama gitu ya. Tetapi kita tahu kan bahwa yang mewajibkan mandi itu tidak cuma haid dan junub ya, ada junub, terkadang ada dua junub gitu loh. Dua junub itu maksudnya apa ya? Pertama dia ngumpuli istri yang pertama, kemudian mendatangi istri yang kedua, dia cuma wudhu saja misalnya, atau malah tanpa wudhu dia ngumpuli gitu. Berarti kan dua junub gitu ya. Nah, seperti itu misalnya seperti itu. Atau misalnya dia junub kemudian wudhu, tidur, kemudian mimpi basah. Nah, berarti kan dua kali junub. Nah, kalau seperti itu ya masuk pada pembahasan pernyataan kedua. Dan yang kedua, wallahu taala a'lam. Kemudian ya, idza ightasalatil mar'atu minal janabah wa lam takun qad tawadda'at fa innal ghusla yaqumu maqamal wudu wa la yalzamuha an tatawadda'a ba'dal ghusli li anna taharatal janabati takdi ala taharatil hadasil asghar au tuqdo ala taharatil hadasil asghar. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu wa yusalli rak'ataini wala arahu yuhdisu wudu'an ba'dal ghusl. Jadi apabila seorang wanita dia mandi dari janabah dan dia di dalam mandinya itu dia benar-benar belum wudu ya, maka mandi itu sudah bisa menempati kedudukan wudu sehingga dia tidak perlu wudu setelah mandi. Ini menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh di sini. Dikarenakan berbersih dari junub itu sudah berkonsekuensi kepada bersihnya pada bersihnya dari hadas kecil ya. Itu takdi ya, bukan tukdo ya tadi. ya takdi ala taharatil hadasil asghar. Dasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda Aisyah, beliau mengatakan kebiasaan Rasulullah itu beliau mandi dan setelah itu beliau sholat 2 rakaat dan aku tidak melihat beliau berhadas itu berwudu setelah mandi. Saya tidak melihat beliau itu
keadaannya setelah mandi itu dianggap masih berhadas, kemudian wudhu setelah mandi. Itu beliau enggak seperti itu. Artinya begitu mandi selesai ya beliau apa? Langsung sholat. Cuma ini kan yang menjadi masalah ya, menjadi masalah. Ada sesuatu yang sifatnya muhtamal, dimungkinkan. Kita tahu bahwa Nabi itu kalau di dalam mandi beliau kan mandinya sering sempurna. Sempurna artinya apa? Beliau memakai wudhu gitu. Sementara di dalam hadis ini itu tidak nampak. Hanya disebutkan yaktasilu wa yusalli raqatain. Adapun apa yang beliau katakan wala arahu yuhdisu wudu'an ba'dal ghusl. Aku tidak melihat beliau ya sebagai orang yang yuhdis ya, yang beliau berhadas ya, kemudian beliau ini berwudu setelah mandinya tersebut. Ini kan sifatnya adalah istihadi ya. Istihadi dari beliau radhiyallahu taala anha. Nah, namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang pendapat ini pendapat yang cukup kuat. Karena apa yang beliau sebutkan la arahu itu mencakup kepada makna keumuman gitu loh. Mau Nabi itu di dalam mandinya dia wudu ataupun mandinya tidak wudu, tercakup pada makna hadis ini. Karena kan Nabi di dalam gambaran ini ada dua kemungkinan. Pertama, Nabi alaihi salatu wassalam berwudu di dalam mandinya, di awal mandi, atau memang Nabi nggak berwudu kan gitu kan. Dan sebuah hadis kapan kemudian tidak ada yang memalingkannya, tidak ada, maka dibawa pada makna sesuai keumumannya. Bagaimana kalau kemudian seperti ayat tentang wa idza kuntum ila shalah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bisakah kemudian ini membatasi sehingga di situ dibawa kepada makna Nabi memang pada saat mandi beliau berwudu gitu. Ya ini tidak bisa. Kalau ayat ini tidak bisa karena memang konteksnya di sini konteks mandi. Konteks mandi yang lebih ditekankan konteks mandi. Adapun hadis itu adapun tadi ayat tersebut adalah konteksnya konteks mandi. Bukan konteksnya konteks wudu ya. Saya lupa ya, konteksnya adalah konteks wudu. Sementara yang di sini konteksnya adalah konteks mandi. Oleh karena itu yang lebih kuat itu seperti yang disebutkan di sini bahwa kalau sudah mandi wajib itu sudah mencukupi untuk dia tidak perlu berwudu. Walaupun sebagian ulama tetap ya dia harus berwudu ya. Terlepas dari di dalam mandi wudu atau tidak. Makanya Syekh Utsaimin beliau mengatakan idza iktasala biniyatil wudu walam yatawadda fa innahu la yujazihi anil wudu illa idza kana anil janabah fa in kana anil janabah atau fa in kana an janabatin fal ghuslu yakfi anil wudu. Apabila seorang dia mandi dengan niat dia juga wudu dan dia di dalam mandinya tidak wudu walam yatawaddo, maka yang seperti itu tidak mencukupinya dari wudunya, tidak mencukupi bagi dia wudu ya, kecuali apabila dia mandi dari janabah, maka keberadaan dia mandi dari janabah ya, mandi itu sudah mencukupi dari wudunya. Ini diterang oleh Syekh Utsaimin.
Kemudian di dalam kitab Hasyiatu As-Sawi ya, ini Syarhus Shogir, itu disebutkan guslul janabah yujazi au yajazi anil wudu, bahwa mandi janabah itu mencukupi dari wudu. Wa amma lau kana ghairu wajibin kanggusil jum'ati wal idaini fala tajazi anil wudu wala budda minal wudu idza aradda sholata. Ya, diterangkan di sini mandi janabah itu mencukupi dari wudu. Nah, adapun andaikan dia mandinya itu bukan mandi wajib seperti mandi untuk sholat Jumat, ya, mandi untuk sholat 2 Idul Fitri, ya, dua sholat id, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, maka enggak mencukupi mandi tersebut untuk wudunya. Tidak dia mesti berwudu kapan ingin untuk sholat atau mau sholat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saja yang bisa saya sampaikan ini karena sudah jam 5 ya, kurang 5 menit ya. Yang jelas ini pendapat yang dipilih oleh mu'alif ya. Memang ada pendapat lain ya, ada pendapat lain. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, oh ini hari Senin ya, saya lupa gitu. Jadi kalau bisa pertanyaan ditulis saja, karena saya mau ke Jogja untuk ada jadwal ya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Idris Inggar Rahmatullah atas materi yang telah disampaikan. Dan pertanyaan gimana? Ada di grup ada pertanyaan? Dibahas nanti atau? Ini di grup ada pertanyaan. Oh, coba saya lihat ya. Oh ya sudah, ini pertanyaannya banyak ya. Saya seorang akhwat, ayah saya mendesak saya untuk segera menikah, tapi calon yang dikenalkan selalu tidak jelas akidahnya. Setiap saya meminta untuk dicarikan info tentang akidah dan sholat calon yang akan dikenalkan, beliau menolak dengan alasan itu pamali, karena mengulik orang lain melampaui batas katanya. Malah saya disuruh mencari tahu sendiri melalui pacaran dulu. Afan, ayah saya belum mengenal sunnah. Ayah saya marah besar mendengar kriteria suami saya yang harus sholat dan seorang yang sudah mengaji sunnah, karena menurut beliau itu hanya akan semakin menyusahkan saya untuk lekas menikah karena dinilai terlalu pilih-pilih, sementara umur saya semakin bertambah. Saya menangis karena banyak ucapan saya yang mengerikan. Saya takut itu akan menjadi doa yang buruk dan Allah kabulkan. Sejak saat itu ayah saya menolak jika saya minta doa padanya karena saya dinilai layaknya merintahkan orang tua. Setelah kejadian itu saya sangat bersedia memilih untuk banyak diam saja. Apakah tindakan ini termasuk durhaka atau untuk selalu silaturahim? Nah, ini ya pertanyaan demikian ya. Tadi diawali salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak saya baca tadi. Jadi kondisi seperti ini ya, kondisi yang merupakan hak seorang anak ya, dimana termasuk dari kewajiban orang tua di dalam menikahkan itu, kalau memang dia ingin mencarikan itu, dia carikan pasangan yang soleh, dan itu hak seorang anak ya, kalau memang orang tuanya mencarikan ya. Andaikan kemudian tidak mencarikan pun sebenarnya tanggung jawab orang tua itu menikahkan. Adapun mencari itu bab lain gitu loh, mencarikan itu. Orang tua mencarikan itu bab lain. Oleh karena itu dalam perkara tersebut, dalam beberapa dalam hadis diterangkan kalau datang seorang laki-laki yang agamanya baik, itu kan dianjurkan untuk menikahkan. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah. Ini khitabnya kan sebenarnya kepada siapa? Kepada bapaknya, bapak perempuan, atau kepada calon mertua, bukan khitabnya kepada wanita. Artinya kalau pembahasan itu bahwa
seorang lelaki, seorang wanita mau menikah, sudah cocok, kemudian lelakinya melamar kepada bapaknya dan agamanya bagus, itu tinggal orang tuanya nikahkan. Ini menunjukkan bahwa di dalam mencarikan jodoh di sini ada ranah di luar orang tuanya gitu. Tapi kalau orang tuanya mau mencarikan, ya silahkan. Itu ada hal yang bagus selagi memang yang dipilihkan adalah seorang yang soleh, yang baik agamanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa anak dia menolak karena hal tersebut selagi cara penolakannya itu baik, ya, jadi cara penolakannya baik, tidak pakai kata-kata kasar, ya, tapi pakai bicara yang baik, maka tidak ada dosa walaupun orang tuanya marah, ya, tidak ada dosa baginya. Adapun kalau orang tuanya marah padahal sudah disampaikan dengan cara yang baik, ya sabar, ya sabar, ya. Dan solusinya banyak diam itu solusi terbaik. Banyak mendekatkan diri kepada Allah itu solusi terbaik. Karena Rasulullah SAW pernah beliau itu mengajari beberapa perkara kepada Mu'ad bin Jabal tentang pintu-pintu kebaikan, kemudian pokok perkara, kemudian apa istilahnya, bagian apa tiangnya perkara, ya, puncaknya. Pokoknya di situ terkumpul amal kebaikan yang banyak. Maka Nabi bertanya waktu ala ukhbiruka bimallaki dzalika kullih, ya, tidakkah aku kabarkan kepada kamu satu perkara yang bisa mengumpulkan semua itu, seluruh kebaikan itu bisa terkumpul dengan satu perkara ini. Maka Nabi mengatakan kufa alaika hadza. Beliau mengisyaratkan tangannya, memegang lidahnya. Beliau mengatakan tahan lidahmu ini. Tahan lidah. Artinya di situ menjaga lisan. Menjaga lisan itu akan menjadikan seluruh kebaikan terkumpul. Pokok-pokok perkara terkumpul. Ya. Makanya kalau ada orang misalnya berselisih, yang satu rame terus, tidak usah ditanggapi, diam saja. Kalau dinasihati nggak mempan, diam saja. Ya, itu kalau dia diam nggak ditanggapi, itu nanti dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian masalahnya itu selesai. Ya, makanya menahan lisan itu sering dikatakan oleh para ulama bahwa barang siapa yang dia bisa menahan lisannya, itu agamanya akan menjadi baik. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Dan ucapkanlah ucapan lurus amal lisan. Niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amalan kalian, dan niscaya Allah dia akan mengampuni dosa kalian. Di sini istilah pamali kalau dibahas, pamali ini saya kalau dibahas jadi urusannya panjang nanti malah. Karena saya yakin kalau dibahas malah dia tidak khawatir, malah tambah nggak mampu bersabar menghadapi orang tua. Wong sudah urusan nikah sudah seperti ini, kalau dibahas ini malah tambah jengkel gitu, ya. Ya, jadi maklumi pamali itu bukan merupakan satu sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai sebab sebuah keburukan. Ya, kalau bahasa Jawa railok kan gitu kan, ya. Justru yang ada dalam syariat kita ini perlu untuk meneliti, ini orang sholat enggak gitu loh, ini orang begini, orang yang enggak sholat itu lebih jelek dari para pezina, pencuri, koruptor dan yang lain sebagainya. Orang enggak sholat, apalagi akidah, akidahnya bubrah, wah itu sama dengan jerumuskan diri dia, apalagi posisi wanita menjadi istri itu kal asir, seperti tawanan,
Yaitu ibarat nanti dia punya suami kayak Fir'aun itu, walaupun mungkin dia ya, nah, kalau istrinya kayak istrinya Fir'aun mau sabar gitu ya luar biasa gitu. Tapi siapa yang imannya kayak istrinya Fir'aun? Nah, artinya di sini suatu yang sangat membahayakan agama, suatu yang sangat berbahaya, ya. Seorang wanita yang baik berada di bawah kekuasaan seorang lelaki yang sangat buruk, itu berbahaya sekali bagi agamanya. Pokoknya bersabar, banyak berdoa, ya, banyak diam, sambil banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah akan ada penyelesaian, karena takwa itu diberikan baginya itu jalan keluar. Makanya kalau ada masalah itu selesainya apa? Takwa. Ada masalah selesainya takwa. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Ya, saya mohon pamit langsung saja ya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Abid Ingkar Subhanallah Hafidullah atas jawaban dari bukan dan atas ilmu yang telah disampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan taufik supaya bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan para peserta kampus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, maka kita tutup acara pada sore hari ini. Dan sebelum tutup, saya selaku pembawa acara apabila terdapat banyak kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan partisipasinya dari awal hingga akhir ini. Kita akhiri ta'lim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.